Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Kurnadi. Hari ini Pak Kur akan memberikan materi pelajaran tematik 6A ya. Muatannya muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang ide pokok dan kalimat utama. Simak baik-baik videonya ya. Ya, yang pertama kita akan bahas tentang kalimat utama. Apa sih kalimat utama itu? Kalimat utama adalah kalimat yang memuat inti atau gagasan utama suatu paragraf, yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf dan didukung dengan kalimat penjelas. Nah, jadi kalimat utama biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Sekali lagi ya, kalimat utama itu biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Jadi, cara menentukan kalimat utama itu bisa di awal atau di akhir paragraf. Nah, contohnya seperti apa? Kita simak baik-baik. Ya, contohnya seperti ini. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah ini banyak dijual di berbagai pasar tradisional. Nah, kira-kira kalimat utamanya yang mana ya? Di awal atau di akhir paragraf? Iya, kalimat utamanya ada di awal paragraf. Yang di awal mana? Ini berarti buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Ini sampai titik ya, berarti itu satu kalimat. Kalimat utamanya ada di awal paragraf. Jadi ini kalimat utamanya. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Ya, gampang ya. Oke, aku lanjutkan. Yang kedua yaitu ide pokok atau gagasan utama. Ide pokok atau gagasan utama adalah inti suatu paragraf atau ide, gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama, akan tetapi tidak disajikan secara utuh, melainkan intisari kalimat utama. Ya, jadi ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama ya, akan tetapi tidak disajikan secara utuh, melainkan intisari kalimat utama. Nah, jadi untuk mencari ide pokok ini atau gagasan utama ini, kalian harus bisa dulu menentukan kalimat utama yang tadi di awal ya. Jadi nanti gampang. Kemudian dalam satu paragraf itu hanya ada satu ide pokok saja ya. Jadi nanti kalau ada banyak paragraf, meskipun ada banyak paragraf, tetap setiap paragraf itu memiliki satu ide pokok yang berbeda nantinya. Itu ya, paham? Oke. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan ide pokok itu? Nah, itu ada 4 ya. Yang pertama itu dengan cara mengambil kalimat utama. Yang kedua, dengan mengurangi kata-kata dalam kalimat utama yang tidak perlu. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan cara membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama. Dan yang keempat, yaitu menyimpulkan isi paragraf. Kita bahas satu persatu ya. Oke. Yang pertama, mengambil kalimat utama. Ide pokok bisa diambil langsung dari kalimat utama. Namun, ada juga beberapa kalimat utama yang tidak bisa dijadikan ide pokok. Jadi, kalimat utama bisa jadi suatu ide pokok, tetapi ide pokok belum tentu kalimat utama. Aku ulangi lagi. Jadi, kalimat utama itu bisa jadi suatu ide pokok, tetapi ide pokok belum tentu dia kalimat utama. Oke, contohnya seperti apa? Ini dia. Contohnya seperti ini. Misalkan ada sebuah paragraf seperti ini. Umbi talas dapat dimanfaatkan menjadi berbagai jenis olahan makanan. Berbagai hasil olahan dari umbi talas yang telah menjadi industri rumah tangga antara lain jeriping, talas goreng, talas rebus, dan kolak. Talas juga dapat dibuat menjadi tepung. Tepung ini sebagai bahan pembuatan dodol, cheese stick, bolu, dan berbagai olahan talas lainnya. Nah, langkah pertama mencari kalimat utamanya dulu. Nah, dari sini kira-kira kalimat utamanya di mana? Di awal paragraf atau di akhir paragraf ya kira-kira? Iya, kalimat utamanya ada di awal paragraf. Yang di awal berarti yang mana? Yang ini. Nah, umbi talas dapat dimanfaatkan menjadi berbagai jenis olahan makanan. Ini sebagai kalimat utama.
cara yang pertama untuk mencari ide pokok yaitu dengan mengambil kalimat utamanya. Jadi ide pokok sama dengan kalimat utama, sehingga ide pokoknya adalah sama dengan kalimat utama, yaitu umbi talas dapat dimanfaatkan menjadi berbagai jenis olahan makanan. Itu ya, ini cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu mengurangi kata-kata dalam kalimat utama yang tidak perlu. Nah, dengan cara ini kita tinggal mencari kalimat utama, kemudian mengurangi kata-kata yang tidak perlu sehingga menjadi lebih ringkas ya. Contohnya seperti ini. Ya, teksnya masih sama yang tadi ya. Langkah kedua, kita mencari kalimat utamanya dulu. Tadi sudah dapat kalimat utamanya ya. Yang ini, yang di awal paragraf. Kemudian mencari ide pokoknya itu dari mana? Dari kalimat utama yang diperingkas dengan cara membuang kalimat atau kata yang tidak perlu. Nah, dari sini coba diringkas menjadi seperti ini. Umbi talas dapat dimanfaatkan menjadi makanan ya. Jadi lebih ringkas dan lebih simpel gitu. Jadi dibuang kata-kata yang tidak dipergunakannya ya. Jadi seperti ini. Ya, gampang ya. Jadi cari kalimat utamanya dulu, kemudian diperingkas. Sekarang cara yang ketiga, itu dengan cara membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama. Cara ini juga termasuk cara mudah dalam mencari ide pokok. Kita tinggal mencari kalimat utama, kemudian menyimpulkannya menjadi ide pokok atau bisa juga dengan cara membaliknya. Nah, sama juga kita dengan mencari ide pokok itu dari kalimat utama. Nah, contohnya seperti ini, masih teks yang sama ya. Kalimat utamanya sudah kita dapatkan. Ini, kemudian dari kalimat utama itu kita simpulkan ya. Kita simpulkan atau kita bisa balik. Nah, kira-kira umbi talas dapat dimanfaatkan menjadi berbagai jenis olahan makanan. Ini kalau disimpulkan apa ya? Nah, ini kan berarti membahas tentang jenis olahan umbi talas ya, jenis olahan makanan dari umbi talas. Atau bisa dibalik dari sini. Jenis olahan makanan dari umbi talas. Ngambil kata di akhir, kemudian di depan. Bisa seperti itu ya. Jadi nanti ide pokoknya seperti ini. Jenis olahan makanan dari umbi talas. Oke, paham ya? Jadi langkah cara yang 1, 2, 3 itu dengan mencari dari kalimat utamanya, baru didapatkan ide pokok ya. Kemudian cara yang terakhir, yang keempat, yaitu dengan cara menyimpulkan isi paragraf. Nah, cara yang ini menyimpulkan isi paragraf digunakan untuk menentukan ide pokok jika kita tidak bisa menyimpulkan dari kalimat utama. Nah, jadi untuk langkah cara yang keempat ini tidak usah mencari kalimat utamanya, tidak usah. Tetapi kita caranya yaitu dengan membaca keseluruhan paragraf tersebut. Dalam satu paragraf itu dibaca dengan cara yang sama ya, dibaca. Nah, kemudian langsung disimpulkan paragraf itu dia membahas tentang apa. Contoh seperti ini. Nah, jadi yang keempat ini dibaca keseluruhan teksnya sini, baru udah disimpulkan. Oh, ternyata yang dibahas dari paragraf ini yaitu berbagai jenis olahan makanan dari umbi talas. Jadi disimpulkan ide pokoknya ya. Dapat ide pokok dari mana? Dari disimpulkan keseluruhan paragraf ini. Ya, baik. Ya, itu saja dari Pak Kurnadi. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya, bisa dipahami. Selamat belajar, tetap semangat. Pak Kurnadi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.